Halo semuanya, berjumpa lagi channel saya Mia Inggita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Tips Rahasia Menarik Rezeki. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu support channelku, yang sudah like, comment, and subscribe. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu. Dan terima kasih atas banyak like-nya ke lagu-lagu di Twin Flame Journey-ku yang beberapa hari ini dan dalam 1 bulan ini juga aku upload. Untuk teman-teman satu perjuangan di Twin Flame Journey, terima kasih banyak sudah menjadi saksi ya hidup perjalananku. Dan silahkan untuk teman-teman yang masih belum ya untuk mendengarkan, kalau misalkan berkenan silahkan untuk mendengarkan dan semoga suka dengan lagu-lagunya. Oke, kita akan lanjut untuk pal nomor 1, tips rahasia menarik rezeki untuk pal nomor 1. Oke, di sini ada forgiveness. Oke ya, ini untuk pal nomor 1. Untuk pal nomor 2, tips rahasia menarik rezeki, ada perspektif. Ya, ini untuk pal nomor 2. Oke, kemudian untuk pal nomor 3, tips rahasia menarik rezeki, di sini ada labirin. Oke ya, di sini untuk pal nomor 1, 2, dan 3. Oke, jadi aku ngerasa di sini untuk pal nomor 1, 2, dan 3 aku ngerasa untuk kalian di sini tips rahasia menaik rezeki banyak yang aku ngerasa tuh yang keadaannya tuh kayak suka banyak menyembunyikan jati diri kalian sendiri, banyak karena nggak percaya diri ataupun ada hal-hal yang lain yang nggak memungkinkan, atau coba kalian hindari lah. Aku ngerasa di sini banyak yang ngerasa ada punya ketakutan trauma di masa lalu ya, jadi bagian dalam dirinya tuh masih belum diterima sepenuhnya dari kalian. Aku ngerasa di sini dalam konteks menarik rezeki ya, aku ngerasa ada bagian dari diri yang perlu kalian sadari lah dan kalian terima agar bisa membuka jalan aliran rezekinya ini nih masuk gitu untuk pal nomor 1, 2, dan 3 ya keseluruhannya. Karena aku ngeliat di sini tuh banyak yang masih belum bisa melepaskan beban-beban secara emosional kalian, jadi itu ngeblok energi positif itu. Dan banyak yang belum bisa kayak maafin diri sendiri ataupun orang lain yang kayak gitu-gitu ya. Aku ngerasa di sini banyak yang masih dendam juga. Aku ngerasa di sini tuh banyak yang belum bisa ngubah sudut pandangnya kalian gitu ya. Dan aku juga ngerasa tuh masih banyak yang perjalanannya masih complicated lah, masih banyak tantangan yang perlu kalian harus lewati juga. Jadi aku ngeliat di sini nih tips untuk rahasia mencari rezeki untuk pal nomor 1, 2, dan 3 itu pasti ada kayak perjalanan yang cukup mendalam lah ya, kayak perjalanan transformasi gitu, yang akhirnya nanti ngebuka jalan aliran rezekinya kalian lah biar lancar dan berkelimpahan, amin gitu ya. Kita akan langsung saja untuk pal nomor 1 saja ya, langsung kita tanpa berlama-lama lagi ya di sini ya. Oke, untuk pal nomor 1 di sini ada forgiveness. Jadi di sini aku ngerasa forgiveness ini kan pengampunan ya, yang tadi aku udah bilang juga di pal selection. Jadi sebenarnya tips rahasia menarik rezeki untuk pal nomor 1 itu sebenarnya bagaimana caranya untuk ngelepasin lah segala hal yang terkait tentang luka-luka masa lalu, beban-beban yang ada di masa lalu secara emosi ya. Karena inilah yang sebenarnya ngeblok energi positifnya kalian. Ketika itu ngeblok aliran rezekinya kalian. Jadi kalian tuh harus bisa kayak maafin diri kalian dulu sendiri, ataupun maafin orang lain dulu gitu atas kesalahan yang mungkin dulu udah pernah terjadi gitu ya. Dengan akhirnya bisa melepaskan rasa sakit ini, dendam ini, kamu bisa ngebebasin nih energi ya yang bisa menarik rezeki yang lebih baik. Jadi tinggal pilih nih, mau tidak
memaafkan dan kamu yang rugi gitu ya, atau kamu memaafkan gitu ya, karena itu sebenarnya akan banyak membawa rezeki untuk kamu. Oke, kita akan lanjut aja langsung ya di sini untuk energinya. Di sini ada Astro Dice ya, tips rahasia menarik rezeki untuk nomor 1. Di sini ada 12 of House ya, energi dari Pisces. Halo Pisces ya. Kemudian di sini ada Scorpio. Halo Scorpio. Kemudian di sini ada Jupiter ya. Tuh. Ada energi dari Jupiter. Oke, bisa kelihatan ya di sini ya. Kalau misalkan bisa dilihat ya, di sini kan berarti ada energi dari Pisces, Scorpio, sama kalau Jupiter itu berarti Sagittarius ya. Jadi di sini sebenarnya tips rahasia menarik rezekimu gitu ya untuk nomor 1 yaitu kan pentingnya pengampunan ya dalam melepaskan beban-beban emosional lah ya, untuk nggak ngehalangin aliran positif rezeki kamu masuk gitu ya. Dan di sini untuk 12 of House ini kan rumah ke-12 nih, jadi ini kan sebenarnya rumah spiritual ya. Ini tuh sebenarnya terkait tentang kayak pembebasan lah ya, pembebasan atau terkait tentang keterasingan ataupun karma gitu. Jadi aku ngerasa di sini untuk menaikkan rezeki kamu tuh perlu introspeksi mendalam dulu untuk melepaskan belenggu-belenggu yang menyiksa batin kamu sendiri, karena itulah yang sebenarnya menghambat aliran rezeki kamu masuk. Dan di sini ada energi dari Pisces juga kan. Pisces itu kan sebenarnya sama ya, di rumah ke-12 ini kan terkait tentang kayak spiritualitas, imajinasi ataupun hal-hal yang terkait tentang welas asih lah. Jadi di sini aku ngerasa kamu tuh perlu gitu bersikap memiliki kayak semacam belas kasih lah ya, kasih sayang terhadap diri sendiri ataupun orang lain biar kamu bisa menarik rezekinya kamu juga ya. Dan di sini ada Scorpio ya, ini kan sebenarnya kan tanda-tanda transformasi di sini, intuisi di sini, kekuatan emosional yang cukup mendalam di sini gitu. Jadi ini tuh nunjukin kalau misalkan terkait tentang transformasi emosionalnya kamu tadi ya, yang sangat dalam itu benar-benar diperlukan nih untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Dan di sini ada Jupiter, ini planet yang lambangin kayak ekspansi ya, keberuntungan ataupun kebijaksanaan. Jadi dengan adanya si Jupiter ini ya, aku ngerasa kamu itu perlu mengubah sudut pandang dan melibatkan lah ya kebijaksanaan spiritual. Kamu bisa membuka hal tersebut agar bisa menarik rezeki yang lebih gede lagi gitu. Jadi aku lihat di sini kamu itu perlu ya kayak ngadepin atau menerima bagian tersembunyi dari diri kamu agar kamu bisa memaafkan masa-masa lalu kamu dulu lah ya. Dengan akhirnya kamu bisa melakukan introspeksi spiritual yang lebih dalam dan melakukan transformasi emosi gitu ya, secara emosi dan spiritual, ini kamu akan ngebuka nih jalan aliran rezeki yang lebih baik dan lebih berlimpah lagi untuk nomor 1 gitu. Oke, kita lanjut. Aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya, tips rahasia untuk menarik rezeki nomor 1. Langsung dapat 2, satu lagi berarti. Oke ya. Oke. Di sini ada Four of Cups. Wah, ada Four of Cups. Kemudian di sini ada King of Swords. Dan di sini ada Queen of Swords. Wah, ada King dan Queen di sini. Oke ya, terlihat ya. Di sini bisa kelihatan untuk nomor 1 ya. Jadi tips rahasia menarik rezeki untuk nomor 1. Kalian itu sebenarnya bisa kayak semacam apa nih?
mencoba mencari keseimbangan di dalam diri kalian dulu sendiri gitu, terutama hal-hal yang terkait tentang keuangan dan materi ya. Karena aku lihat di sini sebenarnya mungkin sekarang kamu tuh lagi mencoba untuk mencari keseimbangan itu antara pengeluaran dan pemasukan ya. Atau mungkin gimana caranya untuk bisa bekerja keras dengan akhirnya bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya kalian gitu. Karena banyak yang dari kalian juga ternyata kurang balance gitu untuk ngadepin itu semua gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dengan adanya King of Swords di sini, ini kan dia terkait tentang kayak apa ya, kecerdasan gitu ya, keterampilan komunikasinya juga bagus, pemikirannya dia juga jernih gitu kan. Jadi aku ngerasa ini kamu perlulah itu menggunakan akal sehat dan logika kamu dalam mengelola keuangan dan peluang-peluang bisnis kamu ya. Dan di sini kan ada Four of Cups di sini juga lebih ke arah kayak kamu lihat sendiri di sini gambarnya orangnya udah kayak bosan banget dan jenuh ya terhadap situasi ini gitu. Dan aku lihat di sini kamu tuh sebaiknya jangan ngelewatin lah peluang-peluang yang mungkin udah ada di sekitar kamu tapi belum kamu sadari ya, belum kamu bisa lihat karena yang tadi nih masih keblok dari aliran negatif kamu karena kamu belum bisa memaafkan diri kamu sendiri dan juga belum bisa memaafkan diri orang lain gitu ya. Dan di sini kamu nggak akan bisa ngelihat itu tanpa kamu bisa memberikan maaf ini ya. Jadi aku lihat di sini tips rahasia menaik rezeki kamu, lebih baik kamu jangan sampai ngelewatin peluang-peluang itu lah ya. Dan aku ngeliat di sini untuk Queen of Swords ya, ini kan Queen yang bijak ya, yang pemikirannya pun cukup tajam lah ya, jujur banget gitu. Dan aku ngeliat di sini kamu itu perlu jujur lah atau transparan dalam segala hal gitu, terutama dalam hal keuangan dan juga rezeki. Jadi aku ngerasa di sini kamu untuk menarik rezeki kamu tuh perlu mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu dulu, dengan akhirnya menggunakan kecerdasan, pemikiran yang jernih dan gak ngelewatin peluang-peluang yang ada. Tetap jujur, tetap transparan dalam segala hal. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Untuk pile nomor 1, aku akan tambahkan lagi di sini tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki untuk pile nomor 1. Di sini ada cleanse ya, ada cleanse. Kemudian ada satu lagi. Oke. Ya. Di sini ada fun. Oke. Terlihatnya di sini ya. Tips rahasia menarik rezeki untuk pile nomor 1. Jadi aku lihat di sini kamu itu sebenarnya orang-orang yang dreamer ya, pemimpi gitu. Dan di sini dengan akhirnya kamu bisa memimpikan hal tersebut ya, bermimpi ya, kamu akan bisa memimpikan ya untuk arah dan motivasi kamu tuh sebenarnya mau kemana gitu. Kamu dengan akhirnya bisa berani bermimpi ya, kamu itu sebenarnya akhirnya bisa ngedorong lah untuk diri kamu terus bisa berusaha dan percaya bahwa rezeki itu akan datang. Jadi kayak menarik dengan cara-cara memanifestasikan. Pertama kamu yakin, kamu percaya, dan kamu mau visualisasikan gitu ya. Jadi itu tips untuk menarik rezeki kamu. Aku lihat di sini dengan cleanse ini. Jadi dengan akhirnya bersama dengan mimpi tersebut, kamu itu yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan ya pikiran dan emosi dari segala hal yang negatif dulu. Jadi sebenarnya apa yang kamu visualisasikan, apalagi di sini banyak Piscesnya nih ya di 12 of House ini. Jadi apa yang kamu mimpiin, apa yang kamu visualisasikan, kok itu negatif akan terjadi negatif. Karena itu kamu coba untuk harus melakukan cleansing energi ini dengan akhirnya memikirkan ya, bermimpi dengan hal-hal yang baik dan indah untuk kamu.
gitu. Jadi di sini dengan mimpi kamu bisa membuat kayak self motivated lah ya, bisa memberikan motivasi di dalam diri kamu sendiri untuk percaya rezeki itu akan datang ya. Kamu juga bisa dengan cara akhirnya ngebersihin pikiran dan emosi dengan segala hal yang negatif, kamu bisa mengubah kebiasaan kamu, pola pikir kamu, hubungan yang gak sehat untuk untuk dirimu, karena itu bisa menghambat semua aliran positif dalam kehidupan kamu sebenarnya. Dan di sini dari fun ya, jadi ini sebenarnya terkait tentang kayak perjalanan menaik rezekinya kan. Jadi kamu tuh harus tetap menjaga keseimbangan dan menikmati prosesnya. Yang tadi aku udah bilang, jangan terlalu overwork, jangan terlalu over santuy banget gitu ya. Jadi kalau kamu bisa menikmati dengan fun ini, dengan kesenangan ini, energi positif kamu juga bisa ngebantu kamu menarik hal-hal positif lagi dalam kehidupan, terutama untuk rezeki kamu. Jadi aku ngerasa di sini untuk menarik rezeki kamu penting banget nih untuk bisa menghadapi, menerima bagian-bagian diri kamu yang tersembunyi, memaafkan diri sendiri, orang lain gitu ya, dan menjaga mimpi kamu, tujuan hidup kamu, dan membersihkan pikiran-pikiran emosi yang negatif ya, dan bisa menikmati perjalanan menuju rezeki yang lebih baik. Jadi kamu nggak terlalu berhemat sampai kamu cuma makan sayur doang gitu ya, macam fat cat gitu. Kamu nggak melakukan hal-hal yang menyiksa dalam proses itu ya, tetap makan makanan sehat, kamu masih bisa ada budget untuk kamu bisa makan sesekali yang enak dikit gitu kan. Ya sehemat-hematnya kamu gitu ya, jadi tidak memberikan situasi yang menyiksa dalam prosesnya ini. Oke, lanjut tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki untuk tahun nomor 1. Oke. Jadi kan banyak tuh ya orang kayak kok udah kerja terus ya, kayak gasing, kayak robot gitu, tanpa disadari tuh nggak ada yang dinikmati gitu ya. Cuma untuk akhirnya aku pengen punya target bulan ini aku dapat 100 juta. Wah, sebenarnya nggak perlu sampai segitunya kalau emang tiap hari makanannya cuma sayur doang, bisa kayak gitu, dan menyiksa untuk gizi di dalam diri kayak gitu kan bisa bikin jadi tambah stres lagi gitu kalau nggak sesuai gizinya gitu ya. Di sini ada abundance ya, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss ya, kelihatan ya. Oke. Kemudian di sini ada sunglasses ya, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, and focusing up. Kelihatan. Tips rahasia menarik rezeki, aku ngelihat di sini. Jadi gini, untuk mencapai tujuan finansial ataupun mendapatkan rezeki, kamu harus sadari itu diperlukan waktu, diperlukan kesabaran dan pemahaman. Itu sesuatu siklus ya yang perlu kalian ikuti gitu. Nggak bisa tiba-tiba pengen sesuatu hal tuh yang kayak mendadak, karena itu pasti akan ada ada hal yang kurang baik lah kalau kamu sadari gitu ya. Jadi ini kamu perlu membiarkan prosesnya itu berjalan sesuai dengan waktunya, timingnya gitu. Jadi tips rahasia menarik rezeki, pertama kamu harus menyadari itu ada waktunya, ada timingnya, dan ada prosesnya. Kalau ternyata ada proses penyembuhan nih dari kamu, ibaratnya perlu memaafkan diri sendiri ataupun orang lain, diniatin aja nggak cukup. Karena ketika kamu memaafkan orang lain, itu juga ada kembali ya, ketika kamu memberikan forgiveness, kamu itu perlu menyadari, itu perlu ada kesadaran di dalam diri kamu kalau kamu memaafkan bukan karena ingin mendapatkan rezeki gitu loh, tapi kamu juga harus menyadari itu terkait tentang ketulusan hati kamu untuk memaafkan, makanya baru bisa membuka gitu ya. Kalau ternyata kamu untuk memaafkan diri sendiri itu perlu waktu,
dan memaafkan orang lain itu perlu waktu, ya biarkan proses penyembuhannya, healingnya itu berproses sebagaimana mestinya gitu. Nggak bisa main ngedadak setelah nonton dari video YouTubeku langsung tiba-tiba ya udah aku maafin, habis itu ya udah ya aku bakal dapet rezeki. Nggak bisa begitu, harus dengan tulus gitu ya. Jadi menyadari sebenarnya dengan akhirnya kamu memaafkan diri sendiri dan orang lain, itu sebenarnya bukan terkait tentang biar aku dapat rezeki atau apa, bukan pamrih gitu, tapi menyadari kalau itu memang sesuatu hal yang baik untuk kamu lakukan dan pantas untuk kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, agar kamu nggak bawa baggage kemana-mana, nggak bawa beban kemana-mana, dan kamu tidak mau menyakiti diri kamu sendiri juga gitu. Dan dengan akhirnya kamu melakukan self care dan kamu juga tulus, baru itu proses penyembuhannya itulah yang akhirnya membantu kamu benar-benar mendapatkan aliran energi yang positif ini gitu. Jadi proses penyembuhannya ya, kemajuan yang kalian ini itu harus terjadi sebagaimana setiap orang tuh proses healingnya beda-beda gitu. Jadi aku kembalikan ke kalian lagi ya. Dan di sini ada abundance ya. Jadi aku lihat di sini kamu tetap ya, yang aku udah bilang, kamu itu seorang dreamer ya. Dreamer ini aku ngerasa kamu itu tetap perlu lah yang ngejaga pikiran positif kamu, berterima kasih ya, bersyukur tentang segala hal yang sudah ada di dalam kehidupan kamu, dengan memanifestasikan apa yang kamu inginkan dengan keyakinan bahwa kelimpahan akan datang jika kita bersyukur gitu ya. Itu dengan akhirnya kamu bahagia juga dengan apa yang kamu miliki, itu bener-bener akan ngebuka gitu. Dan di sini dengan akhirnya kamu bisa meyakini hal tersebut, itulah yang akhirnya menarik rezeki ke kamu kalau nomor satu. Dan di sini ada sunglasses ya. Jadi ini kan kalau kamu lihat ya, kayak ada orang yang kemungkinan selalu ada peran lah di kehidupan kamu, yang selalu ngawasin kamu, memperhatikan kamu gitu ya. Ada orang yang kayak selalu mencoba untuk mempengaruhi persepsi kamu lah, untuk melakukan hal-hal yang mungkin kurang buruk makanya kurang baik gitu, buruk gitu ke kamu. Jadi kamu perlu fokus ke hal-hal yang positif dan hindari distraksi-distraksi atau pengaruh-pengaruh negatif dari persepsi. Mungkin nggak usah orang lain lah ya, yang orang-orang di sekitar kamu. Di sosial media kita sekarang aja udah banyak yang toksik juga, jadi coba kamu hindari. Dan namanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sediakan ya setiap harinya untuk diri kita sendiri, itu perlu kamu filter juga. Mirip kayak kalau kamu makan, nggak bisa kamu makan junk food terus, nanti nggak akan bagus untuk kesehatan dalam diri kamu. Begitu pula ketika kamu ngefilter apa yang kamu konsum and believe ketika di sosial media ataupun dari gosip sekitar atau dari orang lain gitu ya, apa yang jadi beliefnya mereka itu nggak perlu diterapkan terang-terangan ke dalam diri kita. Ketika aku jelasin ini juga ke kalian, kalian juga pasti akan mencoba untuk menyesuaikan. Ada filternya, ada cara berpikirnya kalian dengan menggunakan logika dan juga dengan mengenalinya dengan hati juga gitu ya. Jadi segala hal yang menurut aku menarik rezeki, tips rahasia untuk kalian, menurut aku memang kamu harus sadari itu semuanya prosesnya membutuhkan waktu ya. Tetap fokus aja pada pikiran-pikiran positif dan coba hindari pengaruh-pengaruh negatif dari manapun di luar dari diri kalian. Dengan akhirnya melakukan cara-cara ini, kamu bisa tuh ada kayak semacam kemajuan lah ya, kemajuannya continuous lagi gitu, untuk akhirnya bisa menarik rezeki untuk kamu ya. Kita lanjut lagi di sini ya. Oke. Tips menarik rezeki untuk file nomor 1. Tips. Oke, di sini ada laku ya, jackpot, fortune and reward. Ya, oke. Kemudian tips rahasia menarik rezeki. Oke. Ada natural disaster, risk, frustration and survive. Oke ya. Aku ngerasa ya, tips rahasia menarik rezeki
Di sini ada luck dan juga natural disaster. Jadi aku ngerasa di sini, untuk menarik rezeki, sebenarnya kamu tuh pertama, kan tadi aku udah bilang ya, harus menerima bagian diri kamu yang tersembunyi itu seperti apa, atau kamu ngerasa nggak nyamannya itu kenapa di dalam gitu. Kamu harus memaafkan, kamu harus mengenali itu dulu, dan ketika akhirnya kamu mencapai kedamaian ya, kedamaian batin kamu melalui mungkin meditasi atau introspeksi diri, kamu itu ya akan mendapatkan si keberuntungan ini ya. Keberuntungan ini akhirnya menjadi rewardnya kamu setelah melewati proses healing tadi, karena ini akhirnya jadi puncaknya lah, hasil dari keseimbangan dan pemahaman diri yang lebih dalam ya. Ini akhirnya kamu dapet keberuntungan yang dari sekian juta orang kamu yang dapet gitu, dari ribuan karyawan kamu yang dapet. Jadi itulah yang akhirnya jadi reward. Jadi ini mungkin akan bisa menyemangati kamu dengan semua proses yang udah dilalui. Ini worth it banget kan untuk kamu dapetin ya. Dan aku ngerasa di sini kan, ini kamu bisa lihat lah, ini wah penuh dengan tantangan, rintangan gitu. Jadi dalam perjalanan tuh kayak penuh dengan rintangan, tantangan gitu ya dalam perjalanan untuk menarik rezeki ini. Jadi bisa jadi kayak ada situasi yang gak terduga lah gitu ya, yang mungkin beresiko atau bikin kamu frustasi, atau bikin kamu tuh jadi harus bertahan gitu dalam menghadapi kesulitan itu. Jadi ini kamu harus tetap waspada ya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang gak terduga, tapi kamu juga perlu nunjukin nih melalui ketenangan batin dan kesabaran, kamu itu bisa bertahan melewati semua masa-masa sulit tersebut gitu. Jadi secara keseluruhannya ya, aku ngerasa di sini dengan akhirnya kamu bisa ngatasin tadi shadow side ya, kamu bisa mencapai kedamaian batin, kamu bisa waspada lah ya terhadap kemungkinan-kemungkinan tantangan dan hambatan untuk menarik rezeki ini. Keberuntungan itu akan datang sebagai hasil dari keseimbangan dan pemahaman yang lebih dalam lah terkait tentang diri kamu sendiri. Dengan kesabaran kamu bisa menghadapi semua situasi yang akan timbul gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan ya untuk poin nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya nanti aku akan jelaskan terkait tentang analisa birth chart dan juga analisa arti namanya kalian. Jadi nanti kalian udah tahu misi jiwanya kalian apa, kalian berbakat di mana, dan kalian bisa sukses di mana, dan banyak hal lagi yang mungkin nanti kamu akan lebih memahami diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak akan buang-buang waktu lagi untuk cari tahu kesana kemari. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk poin nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Wah ya, di sini sebenarnya apa ya, banyak hal tuh orang berpikirnya gimana ya solusi praktis gitu bisa menarik rezeki. Sebenarnya bukan terkait tentang solusi praktisnya, tapi kamu harus sadari namanya rezeki itu, namanya apa gimana segala macam itu sebenarnya energinya tuh energi feminim, bukan feminim artinya dia harga ini berarti energi cewek nih, bukan tentang itu. Tapi kamu tidak bisa mencari si rezeki itu, kamu bisa ya menarik rezeki itu. Makanya aku kasihin tips lah ya, rahasia untuk menarik rezeki itu. Orang banyak yang heran, kok Mia punya dampak yang cukup signifikan ya secara secara finansial segala macam, tiba-tiba menjulang seketika kayak gitu ya dalam waktu yang cukup singkat. Bukan aku menyembah yang lain selain Tuhan gitu ya, tapi aku mengerti bagaimana akhirnya cara yang nge-attract itu, dan aku akan coba kasih tips-tips ke kalian
apa ya, sebaiknya tuh harus seperti apa, dan ini tips-tips rahasia yang mungkin baru diketahui juga untuk teman-teman. Oke, kita akan langsung saja kalau begitu ya. Untuk file nomor 2 ya. Tips rahasia menarik rezeki file nomor 2. Di sini ada perspektif. Jadi aku ngeliat di sini. Ini kan sebenarnya tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2. Dengan akhirnya kamu bisa mengubah cara pandang kamu gitu ya. Sebenarnya itulah yang akhirnya ngebuat kita punya banyak perubahan lah yang terjadi dalam diri kita gitu. Karena kadang-kadang dengan mengubah sudut pandang itu terhadap situasi, terhadap diri sendiri, itu sebenarnya bisa ngebuka peluang-peluang yang baru gitu ya. Dengan melihat situasi dan sudut yang berbeda ya, kamu juga bisa menemukan solusi-solusi yang menurut aku cukup kreatif lah untuk menarik rezeki itu gitu. Jadi kita akan coba ya, aku pengen tahu energinya seperti apa untuk file nomor 2 ya. Tips rahasia menarik rezeki, tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2 ya. Di sini ada Two of House ya, energi dari Taurus, kemudian di sini ada energi dari Uranus ya, dan di sini ada energi dari Sagittarius. Oke, kelihatan? Coba kita oke, kelihatan ya. Jadi aku ngelihat di sini ya, untuk tips rahasia menaik rezeki. Di sini kan ada Two of House ya, ini energi Taurus, Uranus ini energi Aquarius, kemudian di sini ada Sagittarius. Halo semuanya ya. Jadi di sini di rumah kedua lah ya. Ini kan terkait tentang nilai-nilai materi ya, kekayaan ya, cara kita memandang harta benda. Jadi dengan akhirnya kamu tahu gitu hubungan atau cara kamu memandang satu nilai materi atau ketika kamu bisa meninjau kembali lah ya terkait tentang nilai-nilai dan keyakinan kamu terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, di situ kamu sebenarnya bisa menarik rezeki kamu. Jadi aku lihat di sini ada energi dari Uranus ya. Uranus itu kan terkait tentang kayak perubahan mendadak, inovatif gitu ya, inovasi, kejutan-kejutan. Jadi aku ngerasa di sini untuk menaik rezeki kamu tuh perlu kayak perubahan yang nggak terduga lah dengan cara kamu berpikir ataupun bertindak. Kamu perlu keluar dari comfort zone kamu untuk melihat kembali gitu ya, atau mengadopsi lah pendekatan baru yang lebih inovatif lagi. Dan di sini ada Sagittarius ya. Ini kan zodiak yang terkait tentang ekspansi lah ya, pertumbuhan gitu, atau pengetahuan yang cukup luas juga. Jadi aku ngerasa di sini sebenarnya ada nih potensi pertumbuhan dan ekspansi dalam hal rezeki kamu. Kamu perlu didukung aja sama perubahan perspektif kamu dan pemahaman yang lebih luas tentang diri kamu, tentang dunia, bagaimana kamu memandang suatu nilai itu tersendiri. Jadi aku ngelihat di sini kamu itu perlu ngadepin dan menerima lah ya bagian-bagian tersembunyi dalam diri kamu dan mengubah perspektif ya terhadap nilai kekayaan ya, nilai dan kekayaan ya, dan siap gitu untuk mengalami perubahan yang mungkin gak terduga dalam prosesnya. Jadi inilah yang akhirnya bisa membuka jalan kamu dalam pertumbuhan dan ekspansi lah sebutannya dalam hal rezeki gitu. Kita akan lanjut lagi, aku pengen lebih menjelaskan untuk file nomor 2 ya, tips rahasia menarik rezeki, tips rahasia ya. Oke, tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2, tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2. Oke, di sini langsung ada Six of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, pentacle semua. Kemudian di sini ada Six of Cups, ada cups ya. Oke.
setelah kamu lihat gitu ya, di sini ada Ace of Pentacles, Pentacles lagi, ada Six of Pentacles, di sini Six of Cups, Six juga. Jadi aku lihat di sini ya, tips rahasia menaik rezeki untuk pile nomor 2, kamu itu sebenarnya aku ngerasa tuh bakal sukses, bakal dapet rezeki yang banyak gitu. Tapi kamu juga harus sadar, itu sebenarnya kamu perlu usaha keras untuk membuahkan hasil yang kayak kesuksesan ya, atau rezeki yang melimpah. Itu perlu kamu sadari, harus ada usaha yang bener-bener kamu berikan. Kamu akan berikan waktu, kamu akan berikan hal yang terbaik gitu dengan usaha yang bisa kamu berikan. Jadi kamu itu sebenarnya tips rahasia menaik rezeki adalah, pertama kamu memvisualisasikan, misalkan kamu pengen harta yang melimpah gitu ya, atau kesuksesan, kamu udah yakin kalau kamu itu deserve dapetin itu, dan kamu sudah memvisualisasikan, misalnya kamu pengen menang juara lari kayak gitu, kamu udah membayangkan kamu tuh membawa itu gitu, kamu udah membayangkan memegang piala itu, kamu sudah membayangkan kalau kamu memang akan menjadi juaranya gitu. Jadi di sini kamu akan mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas semua usaha kamu. Jadi ini tergantung gimana kamu berusaha. Dan di sini dari Ace of Pentacles, aku ngeliat di sini, ini kan peluang baru lah ya dalam hal keuangan dan rezeki. Dan untuk memulai sesuatu yang menguntungkan lah ya secara finansial ataupun keberuntungan dalam keuangan, kamu itu sebenarnya bisa melakukan hal yang tadi aku sebutkan ya. Kamu udah yakin kamu bisa membuka peluang baru itu atau menciptakan peluang baru itu, atau kamu bisa memulai misalnya bisnis baru kamu itu gitu. Jadi kamu harus yakin dulu, udah membayangkan semuanya, sudah memberikan yang terbaik secara logik ya, gimana strateginya untuk ngebuat misalnya bisnis baru itu, gimana caranya untuk memulai project itu dengan apapun yang bisa kamu usahakan gitu ya. Dan ketika kamu akhirnya bisa memulai sesuatu yang menguntungkan ya, ini kan sebenarnya kesempatan yang nggak semua orang itu punya, keberanian yang nggak semua orang punya gitu. Meskipun seprofesional apapun dia, sudah banyak pengalaman apapun dia, sulit untuk memulai sesuatu hal sebenarnya kalau memang nggak punya tadi visualisasian tadi ya. Jadi ini tips rahasia untuk menaik rezeki kamu. Kamu udah yakin dulu, dengan akhirnya kamu yakin dan kamu ngerasa deserve, kamu akan mulai berpikir nih, gimana caranya untuk memulai ini gitu. Dan ketika kamu udah yakin kamu bakal beruntung di area situ, kamu akan bisa memulainya. Pertama, kamu harus memulai dari passionnya kamu dulu. Kalau di sini kamu lihat ada ini passionnya dia ngelukis, dan kamu harus sadari gitu ya, dengan kamu memulai dari awal, kamu harus merancang itu semua dan harus terus melakukan banyak perbaikan, pertumbuhan, mencoba untuk memulai dulu dengan apa yang ada gitu. Jadi di sini Six of Pentacles, aku ngerasa dengan akhirnya kamu bisa balance ya, dengan akhirnya kamu memberi dan menerima dalam kehidupan kamu, itu sebenarnya akan memperkuat aliran rezeki kamu. Misalkan kamu punya karyawan di saat kamu atau project gitu ya, orang yang project sama kamu, ketika kamu dapatnya keuntungan sekian, kamu harus deserve ngasihin nih orang deserve berapa. Itu kamu jangan mentang-mentang baru memulai bisnis ataupun project kamu jadi menekan haknya dia. Ini nggak boleh, harus balance hak dan kewajiban, dan apa yang kamu terima dan apa yang kamu keluarkan. Dan nggak boleh juga sangat royal banget, akhirnya kamu memberikan semua tapi keuntungan kamu kecil banget, misalnya gitu, margin kacau, nanti bisnisnya akan atau projectnya akan nggak akan terjalankan dengan baik. Jadi ini tips rahasia menaik rezeki kamu, apa yang masuk dan keluar itu atau yang memberi dengan menerimanya itu harus balance ya, harus win-win ya. Kemudian di sini Six of Cups, aku ngerasa di sini kamu bisa mulai lah ya mengingat dan menghargai masa lalu kamu. Kamu bisa nemuin lah kekayaan baru ataupun cara untuk meningkatkan
kondisi keuangan kamu dengan menghargai apa yang sudah terlewati di masa lalu. Misalkan kamu sebelumnya punya nih bakat ya, pas waktu dulu keluargaku itu ada bisnis catering, tapi karena aku sekarang udah jadi karyawan, itu sudah terlupakan, cuma aku jadi koki di rumah aja, misalnya seperti itu, atau koki teman-teman di kosan kayak gitu ya. Coba aja kembali ke masa lalu, kamu itu sukanya apa, atau kamu ternyata udah terlatih punya skill apa, mulailah dari situ gitu. Dengan akhirnya kamu hargai masa lalu dan kamu nggak kayak, pernah nggak sih yang kayak gini, kamu punya temen atau siapapun di sekitar kamu suka malu, ternyata dulu misalnya keluarganya itu buka warteg, malu gitu kan, itu kelihatan kayak apa ya, kayak bisnis-bisnis kecil, sedangkan itu nggak prestis ketika ngomong itu, ketika ada di perkotaan gitu ya, ngomong kalau misalnya keluarga aku buka warung, buka warteg kayak atau gimana gitu ya, malu gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu hindari, karena dengan akhirnya kamu bisa menghargai masa lalu kamu, proses kamu embrace ya, memang rumah aku memang jadi tempat warteg gitu, atau aku memang seorang yang dulunya bisnis makanan atau catering atau apapun gitu ya. Kamu embrace your past, dengan akhirnya kamu bisa menghargai masa lalu itu, kamu bisa memulai bisnis dari situ juga, sangat memungkinkan ya. Jadi aku ngerasa di sini tips rahasia menaik rezekinya kamu ya, dengan akhirnya kamu tidak menyembunyikan hal-hal yang tadi aku udah bilang, bagian dari diri kamu ataupun masa lalu kamu akan bisa mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Mungkin akhirnya nama wartegnya kamu gitu ya, nama warteg Pal 2, nanti ada warteg Pal 2 sampai seantero Indonesia, bahkan ke luar negeri, why not gitu kan. Jadi di sini jangan menyepelekan hal-hal yang menurut kamu ini kurang prestis, ini kurang keren, atau kurang bikin orang tuh jadi ngehargain kita kalau kita itu wow banget gitu ya. Apa tuh warteg lah, emang kenapa gitu, bos-bos aku aja gitu ya, board of director aku aja suka makan di warteg, kenapa enggak gitu kan. Bahkan banyak juga artis-artis luar negeri yang ke warteg, why not gitu kan. Jadi di sini kamu punya pemikiran seperti itu, kamu tidak dibutakan dengan pemikiran orang kebanyakan yang pikirannya tuh sok-sok prestis, atau sok-sok biar kelihatannya tuh wow banget gitu, dengan akhirnya membuat jati diri baru dan mencoba untuk menyembunyikan apa yang di masa lalu gitu. Padahal itu menjadi salah satu step untuk bertumbuh bisa sukses di perkotaan sekarang kayak gitu. Jadi itu ya, aku ngerasa tips rahasia menarik rezeki kamu, dengan akhirnya kamu bisa menunjukkan yang sebenarnya ya, dan bisa menghargai dari perjalanan itu, kamu bisa nih membuka peluang-peluang baru nih, atau meningkatkan rezeki kamu. Nggak cuma jadi karyawan aja, kamu bisa jadi businessman, businesswoman gitu ya, dengan akhirnya membuka warteg itu contohnya. Aku nggak nyuruh kalian bikin warteg, ini contohnya aja ya. Kemudian kamu juga bisa meningkatkan rezeki kamu dengan tadi yang membuka peluang baru itu, mengembrace your past ya, dan dengan akhirnya kamu menyadari ini itu sebenarnya waktu yang baik gitu untuk kamu merenungi kembali lah ya, gimana kamu bisa berterima kasih banyak dalam kehidupan kamu, dalam perjalanan kehidupan kamu, dengan akhirnya bisa berani membuka diri terhadap rezeki yang akan datang. Yang tadi aku udah bilang, namanya rezeki itu bukannya dicari ya, bukan yang seperti itu, tapi di track, gimana cara nge-tracknya itu dia. Kamu juga harus melakukan beberapa usaha yang bisa kamu lakukan, dan bagaimana akhirnya kamu secara otentik akan membuka itu ya. Aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Oke. Untuk Pal nomor 2, tips rahasia menarik rezeki ya. Tips rahasia menarik rezeki untuk Pal nomor 2. Tips rahasia menarik rezeki. Jadi aku heran ya, banyak orang dari daerah pengen banget ke kota, nyampe di sini ya bener sih jadi
jadi karyawan korporat atau apa, padahal di daerahnya itu cukup berjaya gitu kan, cukup baik bisnisnya, bahkan bagus, punya potensi sampai ke internasional, cuma kurang kelihatan prestise aja gitu. Jadi pengen dapat pengakuan gitu ya dari orang-orang kalau aku tuh bisa, misalnya kayak gitu. Bisa menjadi bos di suatu perusahaan apa segala macam. Menurut aku nggak ada yang lebih berharga ketika kamu bisa membuat menjadi owner dari bisnis kamu sendiri gitu. Jadi tips rahasia menarik rezeki ya, untuk file nomor 2. Oke. Tips rahasia menarik rezeki. Oke ya. Sedangkan tuh banyak banget orang-orang yang di perkotaan pengen ke daerah balik lagi yang udah sukses tuh untuk ya menjadi bisnismen gitu, jadi balik lagi. Oke, di sini ada family. Oke. Dan di sini ada truth. Oke ya. Oke, kelihatan dari kartu truth dan family. Jadi aku kan lihat di sini tips rahasia menaik rezeki kamu. Tadi kan kamu udah aku kasih tahu ya, dengan akhirnya kamu bisa mengubah sudut pandang kamu ya, dengan uang, kekayaan ataupun rezeki secara umum tuh seperti apa. Di sini kamu itu bisa menaik rezeki ketika kamu bisa melihat lah ya ke dalam diri kamu sendiri gitu. Jadi tips rahasia menaik rezeki kamu itu perlu melihat ke dalam diri sendiri untuk menghadapi kebenaran yang ada. Jadi kebenaran ini kayak berkaitan dengan hubungan kamu dengan uang, keluarga, ataupun pola-pola pikir yang sama ini ngehalangin aliran rezekinya kamu gitu. Kamu perlu pemahaman lah ya, perlu diubah gitu ya pemahaman tersebut, atau kamu harus melewati proses penyembuhan, healing yang perlu kamu lakukan dalam hubungan dengan keluarga kamu atau nilai-nilai keluarga kamu terkait rezeki. Siapa tahu keluarga kamu kayak gitu, kamu di keluarga besar kamu akan diakui ketika kamu merantau ke ibu kota. Makanya walaupun kamu sebenarnya punya peluang yang sangat baik untuk misalnya meneruskan usaha keluarga ataupun sebenarnya yang kamu udah bagus ya di sana gitu, misalnya jadi PNS di sana atau apa, dan rezekinya juga sangat baik gitu, potensinya baik dengan bisnis yang kamu punya atau proyek yang kamu punya, kamu itu seolah-olah nggak dapat bentuk penghargaan yang sama ketika ada orang yang baru pulang dari ibu kota gitu. Karena menurut keluarga kamu atau menurut orang-orang sekitar kamu, yang paling keren, yang paling wow itu adalah orang-orang yang baru pulang dari ibu kota, misalnya seperti itu. Padahal kalau dilihat rezekinya ya 11-12 lah, atau ternyata lebih di bawah kamu kayak gitu, cuma yang dapat aja gitu pengakuan dari orang-orang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kamu sadari kembali ya. Jadi kamu bisa lihat nih pola-pola pikir ini yang sebenarnya menghalangi aliran rezekinya kamu. Jadi kamu perlu, ternyata butuh proses healing di mana kamu pengen diakui dan di elu-elukan seperti mereka gitu ya. Kamu pengen dihargai lebih gitu, pengen dapat recognition, dapat pujian, dapat pengakuan kalau kamu itu sukses, kalau kamu itu berhasil, kalau kamu itu orang penting kayak gitu ya. Jadi di sini tips rahasia untuk menaik rezeki kamu harus melihat ini ke dalam diri kamu sendiri dan menghadapi kebenaran yang ada tuh gimana. Hubungan kamu dengan uang, dengan keluarga, dengan pola-pola pikir yang tadi yang aku sebutin perlu diubah. Itu perlu ada proses healing yang perlu kamu lakukan lah di hubungan kamu sama diri kamu sendiri, sama keluarga kamu, dan nilai-nilai yang ada dalam keluarga kamu ataupun masyarakat di sekitar kamu. Itu tipsnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Untuk file nomor 2, tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki. Di sini ada healthy choices,
pas banget ya. Making healthy choices in love and life, self love, self care, being happier. Ini bisa juga kayak di keluarga kamu pengennya kalau mantu idaman adalah seorang dokter gitu ya, nggak mau yang lain itu nggak berharga buat keluarga kamu, pengennya harus dokter, kalau nggak di luar itu nggak boleh, misalnya kayak gitu, nggak akan dihargai, nggak akan diakui. Jangan ngikutin nilai-nilai yang apa ya, cuma berfokus pada ego aja. Itu tips rahasia menaik rezeki. Step in the back ya, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Tuh kelihatannya. Oke. Aku lihat di sini. Jadi gini, kan tadi aku udah bilang ya di selection, kamu itu sebenarnya ada kecenderungan gitu ya, kayak tergantung pada hal-hal ataupun orang lain gitu. Ada kayak semacam aspek-aspek yang negatif di dalam diri kamu atau situasi yang kamu lagi hadapi. Jadi aku lihat di sini tips rahasia menarik rezeki kamu dengan ada kecenderungan kamu ada kayak semacam ketergantungan lah ya terhadap hal-hal ataupun orang-orang lain, atau obsesi yang cukup berlebihan lah ya, atau bahkan kayak pengen punya kendali yang berlebihan dalam satu hubungan ataupun di kehidupan kamu sendiri. Kamu itu punya ada kayak semacam hambatan atau apa yang ngebuat hambatan atau batasan yang mungkin menghalangi aliran rezeki kamu. Yang tadi aku udah bilang ada kayak semacam mental block. Misalkan kamu juga akhirnya menyadari gitu ya, orang yang akan dihargai itu adalah orang yang manajer ke atas, manajer ke bawah nggak akan dihargai. Nah itu tuh sebenarnya udah mental block tuh. Kalau kamu sebenarnya kamu punya potensi untuk melakukan hal dari awal, tapi karena kamu punya gengsi untuk tidak membuat itu dari ya, kalau dari awal kan artinya kamu harus dari misalnya berpindah kantor, kamu nggak mau dari manajer mau jadi staff lagi atau apa. Sedangkan banyak yang kayak startup yang sebenarnya ya apa ya, jabatan itu nggak punya pengaruh banyak dengan apa yang akhirnya kamu dapetin dari salary sebenarnya. Jadi itu nggak jadi kayak acuan ya. Banyak kok yang kelihatannya itu ada tulisannya, kalau kamu sadari ya, belakangnya apa manajer atau segala macam, padahal dia bukan manajernya, cuma dia karena butuh memberikan ke customernya itu adalah seseorang yang apa ini ya, manajer sampai datengin aku nih untuk ngasihin apa ya, promo produk atau apa, itu jadi ngerasa penting aja, padahal dia kalau daily activitiesnya segala macam itu yang dilakuin itu sebenarnya setara staff, tapi dia memang sengaja diberikan title nama belakangnya manajer agar si orang yang dia datangi itu ngerasa dia itu orang yang memang penting dan perlu diprioritaskan, karena sampai-sampai akhirnya manajernya sendiri yang turun tangan sampai nemuin aku. Nah kayak gitu loh. Jadi di sini tips rahasia menaik rezeki kamu itu perlu menyadari gitu, obsesi yang ada di kepala kamu ataupun tadi gengsi ataupun sesuatu hal yang kamu sadari dari addiction yang kamu butuh dari orang lain, kayak tadi pengen diapresiasi banget, diakui banget kalau kamu wow, kalau kamu itu sukses, kalau kamu itu orang yang sangat luar biasa, one of a kind kayak gitu ya, pengen dapat recognition sampai sebegitunya. Itu yang sebenarnya nggak sehat buat kamu dan menghambat aliran rezeki kamu. Why not? Banyak kok tukang bakso yang ibaratnya omsetnya itu jauh lebih banyak daripada karyawan, mau itu dia setara manajer atau apa, masih banyak kan si tukang bakso itu kok gitu. Why not gitu kan, tinggal tergantung aja kamu jadi tukang bakso yang model kayak apa kayak gitu. Jadi di sini healthy choices ya, kamu itu perlu membuat pilihan yang sehat dalam kehidupan kamu, mulai dari percintaan, keuangan, ataupun hal-hal yang terkait tentang diri kamu sendiri juga. Jadi kayak apa nih, termasuk kayak cinta ke diri kamu sendiri, perawatan diri kamu ya, self love and self care. Dengan akhirnya nunjukin ini, kamu itu bisa menarik rezeki yang baik,
kamu bisa memilih hal yang bijak untuk memprioritaskan kesehatan emosional dan fisik kamu, sebenarnya itu important juga gitu ya. Dengan akhirnya kamu melakukan ini, itu akan menarik rezeki kamu lebih ya. Dan di sini ada step in the back. Jadi aku ngelihat di sini, dulu kamu mungkin banyak yang kayak dihina, kamu bukan siapa-siapa, kamu miskin, kamu siapa sih, emang lu tuh siapa gitu. Itu kata-kata yang bikin kamu sakit ketika kamu gak dihargai segitunya. Mungkin karena itulah kamu terobsesi dan berfokus untuk mendapatkan pengakuan itu gitu kan. Nanti kalau aku jadi presiden, semua orang bakal mengakui aku. Ya iya gitu ya, semuanya upacara gitu, ada foto kamu ada terpampang gitu ya. Oh presidennya Pak nomor 2 gitu kan, semuanya hormat sama kamu gitu. Beda ya ketika kamu dapat respect karena kamu beneran deserve to be respect sama orang yang respect sama kamu itu cuma gara-gara kewajiban aja ya. Dan aku ngeliat di sini kamu tuh butuh pengakuan itu, oke? Dan di sini dulu kamu mungkin pernah ya kayak misalnya mungkin ditolak ya cintanya gara-gara emang kamu siapa. Lihat nih yang jadi calon pacar aku aja orang yang udah berseragam gitu kan. Wah, bagus gitu untuk jadi apa ya backgroundnya ya, aku bisa jadi orang penting karena orang yang suka sama aku orang penting. Lah kamu tuh siapa emang ya, misalnya gitu yang ditolak cintanya ya kan. Atau lihat nih ya, miliarder ini tuh sampai bener-bener jadi salah satu pilihan cinta aku gitu. Lah kamu emang siapa, emang kamu punya apa, yang gitu-gitulah ya. Kesakitan masa lalu kamu yang kayak gini lah yang akhirnya membuat kamu terobsesi untuk mendapatkan itu. Dan tips rahasia untuk menarik rezeki, aku ngerasa di sini kamu itu perlu perlu menyadari apapun yang kamu sudah lalui kesakitan itu, kamu itu memang bertemu dengan orang yang gak tepat aja dan bukan orang yang baik. Coba kamu pikir, mana ada orang yang memang baik nolak cinta kamu, ngomongnya itu ngehina-hina kamu dengan background kamu lah, dengan apa yang kamu gak punya lah segala macam. Kamu ketemu sama orang yang gak tepat aja gitu, gak perlu kamu dapat recognition seperti itu. Kayak kemarin aku juga baru diingatkan kembali, ketika Tuhan mau mengabulkan permintaan hambanya, mau dia akhirnya mengabulkan apa yang diminta, misalnya diancam Tuhan, kalau memang kamu ini adalah Tuhan, berikan ke aku bulan ini uang 1 miliar. Mau itu akhirnya dikasih sama Tuhan ataupun gak dikasih, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak akan panik yang kayak bentar lagi ya ada hambaku, kalau aku nggak ngasihin dia 1 miliar 1 bulan ini, di dalam 1 bulan ini artinya aku ini bukan Tuhan kan, nggak panik kayak gitu kan. Jadi nggak perlu harus sampai membuktikan diri kepada dunia bahwa kamu adalah pal nomor 2. Kamu tahu sendiri kamu adalah pal nomor 2 dengan orang yang dengan kualitas yang sangat baik seperti ini. Gak perlu kamu tuh panik untuk mati-matian membuktikan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Tuhan gak panik tuh, mau akhirnya dia mau kasih 1 miliar ke kamu kek, kalau gak dikasih juga gak ada yang berubah dari Tuhan, bener gak? Jadi di sini tips rahasia menarik rezeki kamu adalah kamu sadari kesakitan itu tidak akan menyakitimu lagi ketika kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, kelemahan, kekuatan kamu, dan kamu nggak ngerasa kalau itu sebenarnya penghinaan atas diri kamu. Karena ketika ada orang yang ngomong menghina dengan misalnya background pendidikan, alah kamu cuma lulusan SD, sebenarnya dia lagi ngerasa insecure sama diri dia sendiri, meskipun dia mungkin lebih, misalnya dia lulusan SMA sedangkan kamu lulusan SD, ya emang kelihatan, tapi pasti dia ngerasa masih kurang di situ, dia nggak dihargai di bagian itu gitu. Jadi kesakitan yang dia lontarkan ke kamu itu bukan dari projectionnya kamu, bukan karena kamu, tapi karena dia punya kesakitan itu. Ketika dia bilang kamu itu bukan siapa-siapa, itu sebenarnya omongan dia ke diri dia sendiri, bukan ke kamu. Jadi kamu mulai menyadari kalau apapun kesakitan di masa lalu, ketika dia ngomong
sadar diri dong, kamu tuh jelek, misalnya kayak gitu. Secantik apapun dia, secakap apapun dia ngomong itu ke diri dia sendiri, dia nggak cukup cantik dan dia nggak cukup ganteng, makanya dia hina kamu jelek. Itu yang perlu kamu sadari. Jadi ini bukan tentang kamu ketika kamu akhirnya dihianati, disakiti oleh orang-orang dulu, dihina. Itu semuanya penghinaan terhadap diri dia sendiri, bukan ke kamu gitu. Jadi di sini kamu harus menyadari gitu ya, ada situasi atau orang yang nggak bisa kamu percaya omongannya, yang tadi aku udah bilang, ketika dia ngomong kamu tuh jelek, nggak bisa dipercaya dia ya. Itu kata-kata dia ke diri dia sendiri, bukan ke kamu. Kamu udah secakap ini dan secantik ini, nggak usah dengerin omongan dia, nggak penting dia itu ya. Jadi ada situasi atau orang yang nggak bisa kamu percaya atau nggak sehat lah buat kamu, cukup toksik orang-orang kayak gitu. Ketika kamu menyadari ada orang yang sebenarnya baik di kehidupan kamu, dia akan memberikan ya pujian ataupun saran-saran yang konstruktif, yang membangun, tidak akan menghina kamu. Jadi nggak perlu dengerin omongan-omongan orang kayak gini. Jadi apapun kesakitan kamu di masa lalu, healing ya, sembuhkan. Sadari kamu itu bertemu dengan orang yang nggak cukup sehat secara pikiran, mental ataupun secara spiritual gitu. Jadi yang sadar-sadar aja, yang waras-waras aja dirimu ya. Sadari dan ya udah gitu, itu urusan dia dengan dirinya sendiri, bukan ke kamu. Oke? Dan di sini kamu perlu ngatasin lah ya jadinya ya, kecenderungan untuk gak bergantung lagi pada hal-hal ataupun orang lain. Kamu bisa lah sekarang mulai untuk memilih ya, membuat pilihan yang lebih sehat untuk diri kamu sendiri, dan kamu bisa berhati-hati terhadap situasi atau orang yang mungkin merugikan kamu ya. Ini panggilan nih untuk mengubah pola pikir dan perilaku kamu yang gak sehat, untuk membuka jalan nih agar aliran rezekinya kamu tuh lebih lancar lagi, lebih besar lagi ke depannya. Oke? Kita lanjut lagi di sini. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 2. Oke. Ini yang tadi jatuh ya. Kita benerin dulu, agak slippery. Di sini ada self love ya, self concern, self healing, independence ya. Kemudian di sini ada apology, guilt, confession, and forgiveness. Oke ya. Jadi aku ngerasa tips rahasia menarik rezeki, aku ngerasa kamu tuh perlu melihat dah ya, melihat dan menerima bagian-bagian di diri kamu yang perlu kamu kompromiin lagi atau sesuaiin lagi di situasi tertentu. Jadi dengan akhirnya kamu bisa menerima keterbatasan dan memperbaiki hubungan kamu yang rusak gitu, kamu mulai bisa berpikir kembali lah ya, gimana cara kompromiinnya, gimana akhirnya bisa berbaikannya gitu, rekonsiliasinya, setidaknya ke dalam diri kamu sendiri. Yang dulu mungkin wah katanya pacar aku zaman SMA dulu gitu ya, cantikan rambut aku tuh cewek-cewek cantik itu yang rambutnya lurus, bukan berombak kayak aku. Padahal kamu ombaknya itu sangat cantik sekali. Kamu mati-matian terus-terusan ngebonding, terus-terusan kamu coba smoothing. Kamu jadi nggak bisa menerima diri kamu sendiri karena kamu udah pernah dihina seperti itu. Nggak perlu dengerin itu ya, emang anggap lagi nih, selera orang beda-beda. Tapi bukan berarti kalau kamu punya rambut yang berombak artinya kamu gak cantik. Kamu cantik gitu ya. Jadi di sini kamu menyadari, bisa berkompromi lagi gitu ya, bagaimana kamu
di dalam diri kamu sendiri, kamu nggak perlu kok jadi orang lain untuk akhirnya bisa diakui, akhirnya kamu bisa diterima kayak gitu. Kamu bisa kok dipuji ya, kamu itu cantik, kamu itu berharga dengan apa yang kamu punya sekarang kayak gitu ya. Lihat nih, rambut berombak begini kan cantik semua. Nggak usah mati-matian ngebuat diri kamu itu menjadi orang lain agar bisa diakui kalau kamu secantik, misalnya kamu secantik Dian Sastro, kamu pengen ya berubah operasi plastik untuk jadi secantik Dian Sastro karena kamu rata-rata mantan-mantan kamu suka dan obses banget sama Dian Sastro, misalnya seperti itu ya. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Cobalah kembali mencintai diri kamu sendiri, kembali rekonsiliasi dengan diri kamu sendiri seperti itu. Jadi tips rahasia menaik rezeki kamu, rezeki itu banyak hal ya. Ketika rezeki jodoh seperti yang tadi aku omongin, atau rezeki secara keuangan ya, di sini kamu perlu ya untuk kembali melakukan kayak semacam rekonsiliasi ke dalam diri kamu, mulai mempertimbangkan ya dalam hubungan dan situasi kehidupan kamu itu sebenarnya perlu adanya sikap yang terbuka lah dari diri kamu untuk bisa berkompromi dan mulai sepakatnya gimana nih biar saling nguntungin gitu ya. Kamu coba untuk melihat dari kedua sisi dan mulai berpikir win-winnya gimana nih enaknya nih gitu ya. Mulai itu dari hubungan secara in love ataupun secara in life, mungkin di finansialnya kamu, atau dari projectnya kamu, atau dari bisnisnya kamu. Di sini ada self love juga ya, jadi kamu perlu ya mencintai diri kamu sendiri, merawat diri kamu sendiri, dan kamu perlu juga mandiri secara emosional kamu sendiri, nggak needy. Kamu ngerasa nggak cantik kalau kamu nggak dibilang cantik sama orang lain, kamu nggak ngerasa kamu berharga kalau kamu nggak dielu-elukan oleh orang lain. Nggak perlu. Yang tadi aku udah bilang, Tuhan tetap jadi Tuhan meskipun dia mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dari hambanya yang ancam tadi yang aku contohin ke kamu. Nggak ada yang bisa mengubah itu. Begitu pula dengan kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Terserah ada orang yang hina mulai dari ujung sampai ujung kaki kamu, mulai dari apa yang terlihat dari luar sampai di dalam diri kamu, sampai jeroan kamu mungkin pengen dihina, terserah. Orang yang sakit itu pasti mencoba untuk menyakiti. Orang yang sebenarnya balance dengan dirinya sendiri, dia baik, gak akan ada keluar dari mulutnya dia itu suatu penghinaan atau sesuatu hal yang menyinggung perasaan orang lain atau menyerang orang lain, itu gak akan. Jadi kamu sadari ketika kamu menghadapi penghinaan atau serangan dari orang lain seperti itu, dia sakit di dalam itu, entah pikirannya, entah hatinya, entah masa lalunya, dia sakit. Jadi kamu gak perlu menghadapi orang yang lagi kurang waras saat itu. Sadari aja dia lagi sakit, dia ada di pergumulan dia sendiri, jadi nggak usah terlalu banyak dimasukkan ke hati dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu perlu diberikan kasih sayang, pemahaman, ataupun batasan kalau memang sudah sangat memberikan serangan-serangan yang membahayakan dirimu gitu. Jadi di sini tips rahasia untuk menaik rezeki untuk file nomor 2, kamu perlu ya memprioritaskan kesehatan mental kamu, emosinya kamu. Kamu perlu menjaga gitu kemandirian kamu, mengambil keputusan dalam keuangan, karir kamu, love life-nya kamu ya. Percaya sama diri kamu sendiri ya. Dan di sini dari apology ya, permintaan maaf ini ya. Jadi dengan menaik rezeki ini, kamu itu perlu ingat ya, bagaimana kamu harus memaafkan diri kamu sendiri atas kesalahan masa lalu kamu, yang tadinya karena kamu pengen dicintai, yang tadinya rambutnya keriting langsung disemuting sama kamu menolak diri kamu sendiri tanpa kamu sadari ya kan. Itu kan kesalahan-kesalahan di masa lalu ya. Atau kamu pengen dielu-elukan sama orang lain, jadi kamu tuh banyak mengorbankan diri kamu yang sesungguhnya. Jadi di sini kamu perlu memaafkan diri kamu sendiri atas semua kesalahan di masa lalu. Atau kamu minta maaf sama orang lain yang mungkin kamu ketika kamu dihina seperti itu, kamu jelek Pak nomor 2, kamu juga ngomong gitu juga ke orang lain, kamu jelek gitu ya. Minta maaf sama orang tersebut.
kalau sebenarnya kamu juga saat itu lagi under influence yang negatif banget gitu ya, under negative influence yang lainnya, dan akui kesalahan kamu tersebut ya. Jadi di sini kamu perlu minta maaf ke orang lain, mulai dari masalah di hubungan apapun ya, mulai dari hal yang sesama rekan kerja, keluarga, pasangan romance zaman dulu gitu ya, mantan-mantan gitu ya. Kamu perlu minta maaf sama mereka, dan kamu harus mulai bisa mengkompromikan segala sesuatu hal agar win-win, nggak ada yang dirugikan di sini ya. Oke? Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja ya untuk follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti di sana aku akan secara tertulis menjelaskan misi kehidupannya kamu ya, bakat kamu. Jadi kamu tahu nih, kamu bisa sukses tuh di ranah yang mana. Jadi kamu gak perlu buang-buang waktu lagi dengan cari tahu kesana kemari. Aku akan jelasin langsung ke kamu secara tertulis. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya, penuh dengan rasa sakit. Nggak apa-apa, namanya juga manusia perlu pembelajaran ya. Dan kamu tahu, kita walaupun ada banyak hal yang baik dan buruk dalam kehidupan kita, ketika kamu akhirnya bisa bertumbuh dengan rasa cinta di dalam diri kamu, cinta kepada kehidupanmu, cinta kepada Tuhanmu, gak akan kamu menyakiti siapapun. Itu yang kamu harus sadari. Dan apapun nilai-nilai yang ada di keluarga kamu, di masyarakat sekitar, sadari betul ya. Kamu juga perlu ngefilter itu, kalau itu memang satu hal yang cukup toksik untuk kamu dan kehidupan kamu. Langsung untuk file nomor 3 ya. Tips menarik rezeki untuk file nomor 3, labirin. Jadi di sini tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Kamu lihat di sini ya, kamu itu kayak ada di perjalanan yang cukup kompleks dan penuh tantangan. Nah, jadi ini sebenarnya dari labirin ini, namanya labirin itu selalu ada jalan keluarnya. Jadi dalam perjalanan kamu, sepelik apapun, kamu sadari ini adalah proses pembelajaran kamu. Jadi untuk menaik rezeki, kamu tuh perlu bersabar, terus mencari jalan keluarnya meskipun kamu ngerasa tersesat dah di dalamnya ya, kayak suka hopeless juga gitu. Aduh, ini kemana, aku jalan ke sini kok mentok, aku harus kemana, bingung sendiri. Kadang suka kayak lose track gitu, kayak aku di mana, aku siapa. Tapi nggak apa-apa, jadi tenang aja ya, tetap aja keep going. Kalau ternyata kamu pentok, putar balik lagi. Kalau kamu bingung, it's okay. Semua orang di dunia ini bingung kok. Nggak ada yang benar-benar tahu juga gitu. Jadi tetap aja sadari apa yang kamu jalani. Oh, ternyata kepentok sini, aku coba cari jalan keluar yang lain lagi. Coba tetap terus maintain mental kamu untuk tetap bisa positif, untuk tetap yakin, untuk tidak menyerah atau menangisi diri kamu di perjalanan, untuk terus mencoba untuk mencari jalan keluar. Tetap yakin kalau pasti ada jalan keluarga gitu ya. Jadi ini tips rahasia menarik rezekimu untuk file nomor 3. Oke, aku pengen tahu lagi. Di sini ada Astro Dice, tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Di sini ada Venus, energi dari Taurus dan Libra. Halo. Dan di sini ada Third of House ya, energi dari Gemini. Halo Gemini yang berulang tahun ya. Kemudian di sini ada Sagittarius. Halo Sagittarius lagi. Muncul 2 kali Sagittarius. Oke, kelihatan ya.
Tips rahasia menarik rezeki. Jadi aku ngeliat di sini dari third of house-nya dulu deh, Gemini ya. Jadi ini kan rumah ketiga ya. Jadi ini kan berhubungan dengan kayak komunikasi, pembelajaran, dan juga interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi Gemini ini kan dia apa nih? Kecerdasan, fleksibilitas, keterampilan komunikasi. Jadi aku ngerasa untuk menarik rezeki, kamu itu perlu tahu gitu pentingnya untuk berkomunikasi dengan jelas, belajar keterampilan baru, coba untuk jalin hubungan yang bermanfaat untuk kamu juga. Dan di sini ada Sagittarius ya. Sagittarius ini kan terkait tentang ekspansi petualangan dan pencarian pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi ini mengisyaratkan kalau kamu ya rezekinya itu bisa datang nih melalui eksplorasi ketika kamu traveling ya, ketika kamu memperluas wawasan kamu dan bisa mengebuka diri kamu ke peluang yang baru yang jelas sudah di luar dari comfort zone-nya kamu. Di sini ada Venus ya, Venus dari energi Taurus dan Libra. Ini kan yang lambangin cinta, keindahan, kenyamanan atau nilai-nilai materi di sini nih. Jadi dalam konteks rezekinya ini, Venus ini mengindikasikan kalau misalkan ada daya tarik ya, hubungan yang harmonis dan apresiasi terhadap hal-hal yang indah gitu ya. Jadi dengan begitu akhirnya dengan hal yang indah itu bisa menarik kekayaan gitu. Jadi fokus ya kamu untuk ciptain keseimbangan, keharmonisan dalam kehidupan kamu. Juga terkait tentang menghargai nilai-nilai estetik lah, itu bisa ningkatin aliran rezekinya kamu. Jadi di sini aku ngerasa kamu itu perlu ya, dengan akhirnya kamu bisa menghadapi dan memahami sisi-sisi tersembunyi di dalam diri kamu. Kamu itu dalam perjalanannya yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian yang tadi aku udah bilang di labirin ini, kamu perlu memanfaatkan ketika kamu bingung ya, kamu perlu memanfaatkan keterampilan komunikasi kamu, pembelajaran yang kamu perlu itu kan di Gemininya ini kan, kamu perlu juga memperluas wawasan dan membuka diri terhadap pengalaman baru di Sagittariusnya. Kamu perlu menciptakan keharmonisan dan menghargai keindahan dalam kehidupan kamu di Venusnya gitu. Jadi ketika kamu bingung ya kamu nanya ya, malu bertanya sesat di jalan, itu kan kamu juga udah tahu. Jadi kamu perlu nanya ketika kamu bingung dengan keterampilan komunikasinya kamu ya, ketika akhirnya kamu bingung gitu ya, kamu juga bisa mengingat kembali dari pembelajaran kehidupan kamu, by experience nya kamu. Aku sesuai dengan experience aku, kok misalkan aku lihat nih ya, ketika aku tersesat di hutan gitu ya, aku ngikutin aliran mata air yang ini aja dari hulu ke hilir misalnya kayak gitu, nanti aku pasti dapet ini dan keluar di sana. Yang kamu tahu aja secara kamu sama ini dikasih tahu pengetahuan apa dari sekolah, dari kehidupan kamu, dari komunitas kamu, pakai aja semua knowledge yang kamu pernah tahu dalam kehidupan itu ya. Kemudian dengan akhirnya kamu bisa menjaga keseimbangan juga dengan keharmonisan kamu mulai dari vertikal dan horizontal kepada Tuhanmu dan kepada sekitar. Dengan akhirnya kamu menjaga alam ya, kamu juga baik dengan sesama ya, kamu juga bisa menghargai kehidupan kamu. Ini nggak akan jadi jalan yang berat buat kamu, bahkan itu akan menarik rezekinya kamu dalam proses perjalanannya itu. Kamu nanti akan mendapatkan sahabat, pengalaman, rezeki keuangan, koneksi yang bisa berkelanjutan sampai seumur hidup kamu, bahkan sampai anak cucu kamu. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Tips rahasia menarik rezeki untuk Palu nomor 3. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki untuk Palu nomor 3. Tips rahasia menarik rezeki. Kebalik sendiri, jadi aku ambil.
Ya, di sini ada King of Wands. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Oke. Kemudian di sini ada The Lovers. Ya. Karena dia mayor arcana, aku taruh tengah. Oke, kelihatan. Jadi tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Aku tadi udah bilang ya, ketika kita kita kan perlu menerima ya diri kita sendiri ya, yang tersembunyi di dalam diri, perlu menghadapi itu juga. Dengan akhirnya kamu melewati perjalanan yang cukup rumit dan penuh tantangan ya, kamu kan perlu sabar nih, perlu tekun untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi di sini aku ngerasa kamu itu perlu kayak memperluas lah pandangan kamu, merencanakan langkah-langkah strategisnya itu seperti apa. Harus memulai dari small stepnya dulu. Kamu harus merencanakan langkah-langkah strategisnya untuk mencapai tujuan finansialnya kamu tuh apa. Kamu juga bisa menunggu dengan sabar ya hasil dari usaha yang kamu udah lakukan gitu. Jadi harus menyadari kalau misalkan itu perlu ada langkah-langkah praktis lah yang perlu kamu lakukan step by step ya. Tadi step by step ngelewatin semua, gimana cara nih keluar, jalan keluarnya gimana nih, aku udah kepentok sana sini, gimana caranya gitu. Dan di sini ada King of Wands kan, jadi aku ngerasa kamu itu perlu berperan aktif gitu untuk memimpin diri kamu sendiri dengan kepercayaan diri kamu setiap melangkah ya. Kamu itu perlu menggunakan kreativitasnya kamu, tekad yang kuat untuk mengejar peluang-peluang yang ada. Itu harus kamu sadari, itu kuncinya gitu. Dan di sini ada The Lovers ya, jadi di sini tuh kamu perlu ya menyadari pilihan yang kamu buat itu harus dengan hati yang tulus, berdasarkan nilai-nilai yang kamu sadari kamu punya gitu. Dengan menyadari nilai-nilainya kamu bisa membawa lah hasil-hasil yang positif gitu. Aku ngerasa di sini ada kayak semacam diperlukannya kerjasama atau partner yang kamu percaya gitu. Kamu harus menjaga keharmonisan bersama dengan siapapun yang kamu ajak kerjasama atau mitra yang kamu ajak kerjasama gitu. Dan di sini ada Eight of Pentacles, jadi ini kan kartu kerja keras ya, full of dedication gitu, atau ada semacam pengembangan keterampilan yang akhirnya kamu perlu sadari kamu harus ambil gitu ya. Jadi kamu perlu berfokus pada pengembangan diri kamu sendiri dan keterampilannya kamu perlu kerja keras dan coba pay attention to detail dan gimana caranya untuk bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kalau ternyata kamu dikritik, kamu perlu bukannya nge-ignore, tapi kamu menyadari saran perbaikan itu. Misalkan ketika kamu lihat ada kritik yang membangun, aduh ini makanan kamu kurang sedikit garam, misalnya seperti itu, kamu cobain dan kamu eksperimen. Banyak gak yang ternyata seleranya itu memang makanannya agak dikasihin sedikit garam gitu kan. Dan kalau ternyata itu memang baik dan banyak yang peminatnya, why not, ternyata itu akan meningkatkan ya cita rasa dari bisnis makanan kamu, misalnya seperti itu. Jadi kamu itu harus menyadari pentingnya perencanaan dan visi kamu ke depan. Itu tips rahasia menarik rezeki kamu. Dengan akhirnya kamu bisa memimpin diri kamu sendiri dengan percaya diri, menggunakan kreativitas yang kamu bisa memimpin orang lain ya. Dengan akhirnya kamu juga menyadari pentingnya membuat kayak semacam decision berdasarkan nilai-nilai yang kamu anut ya, dan bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini akan memudahkan perjalanan kamu juga dan bisa menarik rezeki kamu. Di sini kamu juga perlu pengembangan keterampilan. Itu adalah kunci utama untuk mencapai tujuan di rezeki kamu. Jadi coba
ya. Oke, kita lanjut lagi. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Tips rahasia. Tips rahasia ya. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Oke, di sini ada grounding. Oke. Ada grounding. Kemudian oke. Kemudian di sini ada rebirth. Oke, kelihatan. Ya, rebirth ya. Oke, itu dia. Jadi tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Aku ngerasa di sini di grounding ya. Kamu perlu ya terhubung dengan apa yang nyata, kenyataan. Kamu harus tahu. Kamu harus punya dasar-dasar yang kuat. Jadi untuk menarik rezeki, kamu itu perlu memastikan kalau keinginan kamu itu berakarya pada kenyataan, reality, bukan angan-angan doang. Jadi grounding ini kan berarti kayak nyimbangin lah energi ya, untuk menjaga diri tetap tenang, tetap terfokus, tetap mindfulness gitu. Kemudian tips rahasia untuk menarik rezeki kamu di rebirth ya. Kalau di sini kan sebenarnya namanya rebirth juga namanya proses transformasi, pembaharuan kamu lah ya. Jadi dengan mengatasi shadow work kamu ya, kamu melewati labirin itu dengan membawa ke fase baru kayak gitu ya dalam hidup, biar kamu tuh lebih wild lagi gitu kan. Jadi rebirth ini tuh nandain kalau kamu setelah melalui proses penyembuhan, penemuan jati diri kamu sendiri ya, mau proses healing, self discovery, kamu itu akan muncul sebagai pribadi yang lebih kuat lagi dan siap menerima rezeki baru. Jadi disitulah akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang attract energi rezeki gitu. Jadi aku ngerasa di sini untuk menarik rezeki kamu itu perlu menghadapi dan menerima ya diri kamu sendiri, apalagi yang selama ini aspek-aspeknya hidden nih, masih tersembunyi di dalam diri kamu, shadownya kamu. Dengan kamu akhirnya bersiap untuk perjalanan yang mungkin akan rumit dan perlu ketekunan, kamu perlu berani terus melangkah dan yakin ya. Segala sesuatu hal itu juga harus berakar pada kenyataan untuk nyimbangin energi kamu ketika kamu menginginkan sesuatu hal. Dengan akhirnya mengalami semua transformasi dalam perjalanan kamu, namanya labirin itu sulit untuk keluar ya, pasti perjalanan kamu panjang. Jadi ketika kamu mengalami transformasi itulah yang akhirnya membuat kamu jadi diri kamu yang the best version of yourself, yang akhirnya menarik semua rezeki baik itu untuk datang ke kamu gitu. Jadi proses ini akan ngebantu kamu untuk membersihkan hambatan-hambatan gitu yang selama ini secara mental ataupun emosional tuh menghalangi aliran rezeki kamu. Dia akan membuka jalan kamu ke wealthy yang kamu inginkan seperti apa. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Oke. Tips rahasia menarik rezeki ada di sini. Di sini ada kamera, kelihatannya. Kamera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Oke. Kemudian di sini ada paradise ya, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Oke. Tips rahasia menarik rezeki kamu file nomor 3 dari kamera ya. Kamera, aku ngerasa nanti dulu kayak apa ya, tips rahasia menarik rezeki kamu itu sebenarnya kamu itu perlu menyadari ya, dengan banyak pilihan dan keputusan yang perlu kamu ambil, kamu itu akan menghadapi situasi yang mungkin nggak biasa
untuk dihadapi oleh orang kebanyakan yang kamu tahu, atau situasi-situasi yang cukup semu atau sementara. Jadi ketika kamu lagi coba jalan di labirin kayak gitu, sebenarnya kamu harus sadari itu kayak cuma permasalahan sementara aja sih. Jadi kamu itu perlu melihat berbagai macam peluang yang ada dulu gitu ya. Coba untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan yang kamu dari sekian banyak pilihan yang ada di perjalanan kamu. Dari kamera ini aku ngelihat di sini kamu harus belajar dari masa lalu dan coba mengingat pelajaran yang kamu dapetin dari setiap perjalanan kamu. Belok ke kiri mentok, belok ke kanan mentok, misalnya kayak gitu. Kenapa gitu ya? Ketika akhir kamu bisa mempersepsikan situasi dengan lebih bijak, menggunakan pengalaman di masa lalu ya, atau kenangan yang dulu sebagai panduan kamu untuk masa depan, kamu itu bisa merenungkan semua hal itu dari yang masa lalu, pengalaman masa lalu kamu, dan kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu agar kamu bisa lebih berhasil lah, atau bisa mendapatkan keberhasilan yang nanti kamu akhirnya bisa dapatkan lagi gitu. Gimana caranya kamu dari jatuh bangun yang kamu lewati, kamu bisa berhasil misalkan mendapatkan customer kamu yang pertama kali itu dengan cara apa? Misalnya dari media sosial, kalau online itu lebih dapat customer, ya udah coba pakai online. Tapi kamu juga tidak menutup kemungkinan dengan cara offline, gimana caranya untuk dapetin customer kayak gitu. Jadi tetap gitu ya, melakukan semua banyak kemungkinan yang ada. Dan di sini kamu perlu juga membuat keputusan yang bijak dari masa lalu ya. Dan ketika kamu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang gede gitu ya, kamu bisa memahami ya kalau itu sesuatu hal yang worth the wait, worth the effort gitu. Jadi tips untuk rahasia menarik rezeki kamu bisa memahami dan mengatasi semua tantangan, karena memang itu worth it ketika kamu udah nyampe di ujung sana, ketika kamu mencapai kebahagiaan dan kesuksesan itu. Jadi dengan akhirnya kamu menyadari kalau itu memang worth the wait, itu akan mendorong kamu terus ya berpacu untuk sampai akhirnya mendapatkan hal tersebut. Jadi tips rahasia untuk menaik rezeki kamu harus melihat berbagai macam pilihan yang ada dan membuat keputusan yang bijak. Dengan akhirnya kamu bisa belajar dari masa lalu ya, atau menggunakan pengalaman sebagai guide-nya kamu juga bisa bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan yang kamu pantas dapatkan dengan menikmati semua proses itu untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan yang kamu inginkan gitu ya. Jadi nikmati aja perjalanannya. Oke? Kita akan lanjut di sini. Oke. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki untuk file nomor 3. Tips rahasia menarik rezeki. Tips rahasia menarik rezeki di sini ada reservation ya. Desire, worth, extravagance. Oke. Kemudian tips rahasia menarik rezeki, relaxation ya, peace, tranquility, easiness. Oke. Jadi tips rahasia menarik rezeki di sini gini, kamu harus menyadari gitu ya pentingnya hubungan ya, dan ikatan dengan keluarga itu akan berpengaruh sekali ya. Terus pentingnya suasana dan lingkungan rumah yang mendukung ini penting banget juga, dan pengaruh latar belakang dari keluarga kamu lah ya, sejarah kamu dalam membentuk keluarga kamu ya, untuk membentuk keyakinan dan sikap kamu terhadap rezeki itu punya pengaruh yang besar banget. Jadi hubungan kamu dengan lingkungan keluarga kamu itu punya pengaruh yang besar banget gitu ya terhadap
cara kamu untuk menarik dan menerima rezeki itu. Mungkin ada dinamika keluarga atau pola-pola lama yang perlu kamu sadari dan kamu ubah juga. Dan di sini kamu ini perlu merenungkan kembali gitu ya, apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu, dan merasa layak untuk menerima itu seperti apa gitu. Jadi di sini mungkin ada kayak semacam keberatan atau keraguan di dalam diri kamu yang perlu kamu atasi biar rezeki kamu bisa ngalir gitu lebih bebas lagi. Karena aku ngerasa di sini ada keinginan atau ambisi yang terpendam ya. Kamu tuh kayak ada blok di layak nggak ya aku nerima rezeki ini gitu. Dan ketika kamu juga banyak yang juga lemah nih terkait tentang wah kemewahan, buta sama kemewahan, atau kamu kurang tepat untuk menggunakan sumber daya yang ada gitu, jadi belum bijak mempergunakannya juga gitu. Makanya kamu perlu merenungkan kembali nih yang sebenarnya kamu inginkan dan kamu ngerasa layaknya itu untuk menerima sesuatunya itu bagaimana gitu ya, dan apa yang kamu ngerasa layak untuk kamu terima, dan bagaimana kamu harus mengurangi lah keraguan atau keberatan di dalam diri kamu sendiri biar kamu itu bisa lancar nih rezekinya. Di sini ada relaxation ya, jadi aku ngerasa di sini kamu itu perlu relaksasi dan tenang lah untuk menarik rezeki di sini. Ketika kamu berada dalam keadaan yang damai, tenang, positif gitu ya, itu akan lebih mudah tuh energi mengalir tuh. Ya, kamu coba ciptakan kedamaian di dalam diri kamu, coba untuk menemukan ketenangan dan keseimbangan, coba untuk menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah ya, tanpa tekanan yang berlebihan. Jadi untuk menaikkan rezeki kamu bisa beberapa hal itu ya perlu kamu sadari dan coba untuk perhatikan gitu. Mulai dari pengaruh keluarga, latar belakang keluarga, bagaimana kamu tahu keinginan kamu ya, keyakinan kamu terkait tentang kelayakan diri kamu, self worth kamu, bagaimana kamu menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kamu. Dengan melakukan semua ini kamu bisa membuka diri nih untuk menerima rezeki yang lebih mudah dan berkelimpahan untuk kedepannya gitu. File nomor 3. Jadi aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan ataupun hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama, jadi kamu akan aku jelaskan secara tertulis. Jadi nanti aku akan jelaskan ya kalian itu sebenarnya misi kehidupannya apa, bakatnya apa, bisa sukses di ranah yang mana. Nanti aku akan jelaskan secara tertulis, jadi kamu nggak perlu buang-buang waktu lagi cari tahu kesana kemari. Nanti aku akan jelaskan secara tertulis untuk kamu, jadi bisa dibaca berulang untukmu. Jadi nanti kalau kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.